Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Wah, seger ya lihat market altcoin rata-rata pada hijau, teman-teman. Ini impact daripada pernyataan dari Donald Trump tadi malam yang lumayan sangat positif. Yang sangat positif untuk market ya, khususnya altcoin dan beberapa kripto yang dimention kemarin, dan ini merupakan sebuah kejutan untuk pasar. Teman-teman, di dua video terakhir di channel ini ya, kita sudah sempat melihat ada beberapa tanda-tanda. Yang kemarin ada dari Michael Saylor ya, yang mengatakan katanya jual ginjalmu, yaitu tapi simpan Bitcoinmu. Sementara kemarin itu ada berita terkait dengan regulasi dari Amerika Serikat untuk kripto yang lebih baik ya. Ada banyak kasus-kasus dari kripto yang memang sudah ditutup, teman-teman. Ini impact daripada janji Donald Trump yang pengen mensupport untuk pengembangan dari aset digital di Amerika Serikat, menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kotanya kripto. Dan kemarin pernyataan lanjutan kita dapat dari Donald Trump, di mana Donald Trump ini berencana untuk menjadikan beberapa aset kelas lain sebagai crypto strategic reserve mereka. Yang tertulis adalah XRP, Solana, dan Cardano. Teman-teman, ini merupakan sebuah realisasi dari janji kampanye yang sudah dilakukan oleh Donald Trump sebelumnya. Kita akan bahas sedikit lebih dalam. Kita akan lihat dulu hari ini ada news apa aja dari makroekonomi. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data. Jam 5 sore akan ada data core CPI and CPI inflation untuk Uni Eropa. Ekspektasinya adalah terjadi penurunan inflasi. Sama persis seperti data PCE inflation yang kita temukan di akhir bulan Februari kemarin. Semoga saja inflasi beneran turun. Kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi sebuah good news. Kemudian Amerika Serikat akan ada rilis data jam 10 malam ya, terkait dengan manufacturing PMI, kemudian manufacturing employment, dan juga ISM manufacturing prices. Data tersebut akan kita temukan jam 10 malam nanti. Jadi siap-siap ada sedikit volatilitas dari market ya, terutama dari US dollarnya dan juga probably euro. Nah, kita juga akan melihat karena hari ini akan ada closing untuk weekly time frame Bitcoin. Kalau kita melihat dari sebelumnya di monthly closing kita negatif banget di perdagangan kemarin. Di monthly-nya kita create satu candle merah panjang, dan hari ini ya meskipun belum closing di monthly time frame kita udah mulai ada perbaikan harga. Dan untuk weekly time frame sih ini lumayan mengejutkan ya, pergerakan Bitcoin bisa naik di atas dari 91.000 level support krusial banget. Ya, kita expect kalau seandainya Bitcoin closing di bawah area tersebut bisa jadi double top ya, dan double top tersebut akan memberikan impact penurunan. Tapi yang terjadi adalah kita create probably hammer yang akan berpotensi menjadi motorik awal untuk kenaikan Bitcoin yang lebih tinggi ke depannya. Gitu, teman-teman. Jadi kita masih punya harapan nih untuk pergerakan Bitcoin create new all time high. Jadi penting banget untuk kalian pantau ya untuk kondisi market saat ini. Gitu. Kalau kita berkaca pada monthly return-nya bulan Februari kemarin kita setelah resmi negatif closing ya minus 17,39%. Dan bulan Maret sangat mengejutkan, kita udah mulai rally sekitar 10%. Tapi ini kan belum akhir ya, masih ada waktu penentuan seperti apa movement dari Bitcoin ke depannya. Tapi yang pasti ini adalah berita yang bagus untuk pasar. Gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu. Jadi ada campaign dari toko kripto. Jadi buat yang sudah punya akun OCBC atau yang sudah menjadi nasabah dari OCBC Bank, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan cashback setiap kalian melakukan top up akun toko kripto kalian. Jadi minimum top up-nya adalah sekitar 100.000 rupiah,
teman-teman berpeluang mendapatkan cashback sampai 5% dengan maksimum cashback sekitar 25.000 setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman top up sekitar 100.000 berarti dapatnya 5.000. Dikali 5 berarti teman-teman cukup top up 500.000 aja setiap bulan akan berpeluang mendapatkan tambahan saldo sampai 25.000. Ada cashback untuk yang melakukan payment atau transaksi menggunakan debit toko kripto juga ya. Dengan maksimum cashbacknya itu sampai Rp50.000 setiap bulannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ngikutin campaign-nya, ini akan berlaku sampai 30 April 30 April 2025. Jadi buat yang tertarik silakan untuk daftar kartu Global Debit Toko Kripto. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas ya gimana berita yang ada pada market. Teman-teman, kemarin Donald Trump itu bikin postingan di sosial media Truth-nya ya, di mana ada XRP, Solana, dan Cardano yang di-spill. Tapi dia bikin tweet lanjutan, teman-teman. Tentu saja ya Bitcoin dan Ethereum jangan sampai ketinggalan, di mana ini adalah kripto yang punya valuable dan bisa dibilang ini merupakan hal yang sangat-sangat penting, teman-teman, untuk menjadikan 5 koin lawas ini menjadi salah satu holding yang mereka sebut sebagai crypto capital reserve ya dari Amerika Serikat itu. Jadi ya ini bakalan menjadi narasi yang sangat positif untuk market dan semua berita pun juga rata-rata mengumumkan hal yang sama atau menginformasikan hal yang sama. Lalu gimana nih nasibnya untuk beberapa koin yang nggak disebut? Mungkin kayak Hedera Habar atau mungkin koin-koin Amerika yang lain ya seperti Litecoin atau meme token Dogecoin. Ya menurut saya itu bisa menjadi pertimbangan juga karena kalau kita lihat dari cuitannya itu dia juga mengatakan bahwa kripto ini merupakan salah satu hal yang harus dilestarikan. Seperti itu. Jadi rancangan undang-undang Amerika Serikat ini bakalan dibikin sebaik mungkin ya untuk market kripto, dan ini tentu saja kedepannya tidak hanya akan menguntungkan untuk 5 koin yang disebut ya, which is XRP, Solana, Cardano, kemudian Bitcoin dan juga Ethereum, tapi juga untuk hold dari kripto itu sendiri. Dan menurut saya ini merupakan sebuah realisasi dari janji kampanye yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi meskipun ini beritanya positif, namun aku sendiri melihat bahwa ada semacam semacam komentar dari beberapa investor dan juga pengamat dari market kripto. Salah satunya adalah dari Chang Peng Zhao ya. Kemarin dia memposting, teman-teman perhatian semua pemegang tas kini tertuju pada satu kata ini, other valuable cryptocurrencies. Ini yang dimaksud apa? Karena kalau kita lihat dari cuitan dari Donald Trump ya, itu memang tidak spesifik mengatakan kripto apa saja di luar dari Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP dan juga Solana itu. Gitu. Dan ya ini semacam sindiran sih kalau menurut saya ya, kayak image yang dibangun itu kayak ini sebuah gimmick aja gitu teman-teman menurut sisi. Tapi kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kemudian juga ada dari Alexu ya, kemarin dia mengatakan bahwa Solana, XRP dan Cardano ini kelihatannya sih merupakan project yang memang cukup dekat dengan Donald Trump, dan Donald Trump menjadi sponsor terbuka untuk koin tersebut. Gitu. Ini impact daripada mereka ingin untuk membalas budi dan memberikan tanggapan terbuka gimana sikap dari Donald Trump terkait dengan kripto, dan ini juga merupakan sebuah cara Donald Trump untuk membayar janji kampanyenya. Namun secara jangka panjang, ini dia dilanjutkan ya sama Alexu, proyek seperti Cardano dan XRP dapat dipromosikan sebagai aset cadangan. Praktik ini tidak masuk akal. Ini hanya melemahkan keseriusan cadangan strategik Bitcoin ya, dan mengurangi kemungkinan rancangan undang-undang Bitcoin disahkan di tingkat federal. Oh, dia melihat ada sentimen negatif juga dari pernyataan tersebut. Pembiaran kelompok kerja memajukan pekerjaan adalah satu hal dan berhasil di tingkat legislatif yang lain.
Keunggulan Partai Republik di DPR sangat lemah dan mustahil bagi mereka untuk meloloskan rancangan undang-undang mengizinkan Solana, Cardano, dan XRP masuk ke cadangan nasional. Kemudian ditambahkan lagi, satu-satunya kemungkinan adalah Donald Trump membentuk Dana Kedaulatan Nasional langsung di bawah Departemen Keuangan melalui cabang eksekutif yang akan memungkinkan untuk langsung membeli aset-aset di atas tanpa meloloskan rancangan undang-undang. Namun, seberapa besar kemungkinan hal ini terjadi? Ya, ini tergantung dari sebagaimana manfaat yang diberikan oleh koin-koin seperti Solana, XRP, dan Cardano untuk keluarga Trump ke depan. Oke, sebuah sindiran juga nih teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat dari opini ya, dua tokoh besar ini kemungkinan sih apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini maksudnya adalah sebuah gimmick kampanye. Ya, gimmick kampanye untuk seolah-olah memberikan apa ya, ruang terbuka untuk kripto, untuk regulasi kripto yang lebih baik. Tapi sebenarnya untuk kemungkinan diloloskannya Solana, XRP, dan Cardano, tambahan ada Ethereum juga ya sebagai Bitcoin Reserve atau sebagai crypto reserve untuk Amerika Serikat, ini nampaknya akan mengalami pertentangan. Kurang lebih itu yang saya tangkap. Dan kalau mereka memang pengen untuk menjadikan aset-aset ini sebagai crypto reserve mereka harus bikin di luar yang sudah ditetapkan oleh legislatif. Jadi di luar keputusan dari Senat dan DPR gitu. Jadi artinya nggak resmi dari negara jadinya gitu teman-teman. Ya itulah, kita akan lihat gimana ke depannya karena tanggal 7 nanti Donald Trump akan bertemu di White House ya dengan beberapa petinggi investor dan juga member Presidential Working Group yang bekerja di aset digital. Ini akan membicarakan terkait dengan regulasi kripto ke depannya. Jadi bisa di take note tanggal 7 Maret ini akan ada pertemuan yang sangat penting untuk membahas gimana masa depan kripto. Jadi ya tetap pantau teman-teman. Kemudian Sisi kemarin ada endorse satu project ya, MyCell. MyCell ini diinvest katanya oleh Binance Lab ya sekarang, di mana dulu namanya Binance Lab dan sekarang namanya adalah YZ iLabs ya. Dan kita sudah sempat bahas sih untuk project dari MySelf ini ya, kalau nggak salah itu di beberapa bulan yang lalu teman-teman. MySelf jadi kita sudah bahas dulu sebelum koinnya listing malahan ya, dan menurut saya sih ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus sih untuk untuk kedepannya ya, untuk si Changpeng Zhao. Nah ini kita sempat posting Januari lalu tanggal 6. Ini proyeknya pas dia belum di rilis atau belum listing token ya gitu. Jadi ya ini boleh teman-teman pantau sih proyeknya teman-teman MySell. Oke, kemudian kita lihat dari berita yang lain itu ada terkait dengan China. Nah, ini berita yang cukup bagus ya, di mana produk baru telah muncul di pasar aset virtual Hong Kong. China Asset Management meluncurkan dana mata uang digital dolar Hong Kong pada tanggal 28 Februari 2025. Berdasarkan pengembangan mata uang yang berbeda, jumlah langganan minimum adalah 10 dolar Hong Kong, 10 yuan, dan 1 dolar Amerika Serikat. Dana tersebut menjadi dana pasar untuk tokenisasi pertama di kawasan Asia Pasifik untuk investor retail. Jadi pengembangan tokenisasi akan dilakukan di kawasan Hong Kong dan ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk proyek real world asset ke depannya. Kemudian dari data Flipside ada data time fund metrics ya terkait dengan seberapa banyak token-token baru yang di-create. Overall sih tercatat sekitar 127 token baru yang sudah dihasilkan di bulan Februari terakhir. Ini merupakan sebuah tren yang cenderung melemah. Kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di tahun 2024 lalu, jumlah koin yang dibikin per harinya itu sampai ratusan ribu. Ini impact daripada pengembangan project dari AI agent
serta meme token yang ada di jaringan-jaringan kripto kayak Solana, kemudian Base, dan juga BNB ya, yang banyak sekali meramaikan pasar. Dan sekarang ternyata penambahan jumlah token yang beredar makin lama makin sedikit. Harusnya sih ini bisa di pause ya, atau ya janganlah bikin banyak project teman-teman, karena itu bisa menggerus market cap dari banyak altcoin. Tapi ini merupakan sebuah sinyal yang bagus. Kemungkinan impact-nya adalah pertumbuhan kenaikan dari altcoin yang lebih baik. Ya, jadi semoga saja jumlah koin yang dibikin ke depannya makin lama makin turun. Kemudian Kyungju juga mengatakan bahwa indikator on-chain terasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Apa itu? Ya, tentu saja adalah new all-time high pada Bitcoin. Kalau kita melihat dari data Justed MVRV ratio, Bitcoin itu seringkali mencapai puncaknya ketika dia sudah ada variabel merah di sini atau grafik berwarna merah di sini ya. Terakhir ketika pergerakan Bitcoin ada di kisaran 108.000, itu kita cuma create warna orange aja. Ini berarti ada probability kalau Bitcoin kemungkinan masih akan naik dan create new all-time high pada 2025 ini. Harapannya semoga disegerakan. Semoga ini adalah menjadi momentum yang bagus untuk pasar. Oke, kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin. Overall, saya pribadi akan menunggu closing untuk weekly time frame. Kalau Bitcoin bisa closing di atas 91.000 atau 92.000, itu merupakan sebuah indikasi bagus. Pergerakan Bitcoin probably akan kembali melanjutkan fase kenaikannya untuk next new all time high, teman-teman. Sampai mana kita tidak akan tahu secara pasti. Mungkinkah itu di 125 atau mungkin bisa 150 atau mungkin bisa lebih tinggi dari itu, ya kita nantikan aja kemana pergerakan Bitcoin. Secara overall di weekly time frame pergerakan Bitcoin ini ditunjang oleh volume smart money yang menurun. Volume perdagangan di perdagangan minggu ini cukup bagus ya. Dan setelah closing monthly time frame kemarin, pergerakan Bitcoin justru malah merespon positif. Jadi intinya tunggu nanti jam 7 pagi ya, kalau Bitcoin bisa closing di atas dari 91.000, 92.000, itu merupakan sebuah indikasi yang bagus. Sementara ini pergerakan Bitcoin terus mengalami tren rally setelah cuitan dari Donald Trump. Beberapa altcoin yang dikatakan atau yang dimention kayak Ethereum, Solana, XRP, kemudian Cardano. Wah, ini Cardano naiknya paling tinggi teman-teman, 56 ribuan ya. Sorry, 56%. Koin-koin yang lain kayak Ondo Finance juga naik ke $1 kembali. Fed AI naik sekitar 12%, Algorand naik 14%, Mudeng naik 11%, Virtual juga naik tahu. Oke, mayoritas sih positif ya. Semoga aja ini merupakan awal titik balik dari kenaikan altcoin yang memang sudah cukup lama mendapatkan selling pressure. Kemudian dari Bitcoin dominance juga menunjukkan pelemahan 5,3%. Benar-benar tiba-tiba ya semuanya berubah. Itu sih saya melihat ini masih sangat-sangat bagus. Especially di big cap crypto ya. Koin-koin yang dimention tadi boleh teman-teman note, boleh teman-teman catat di watchlist kalian, karena koin-koin yang dimention tadi adalah koin-koin yang tentu saja disupport oleh Donald Trump. Kenapa? Karena ya ada bantuan dana sebelumnya. Ada bantuan ketika biaya kampanye ya. Jadi udah waktunya Donald Trump balas budi gitu. Apalagi dari project-project Solana dan juga Ethereum yang mana banyak sekali memberikan keuntungan untuk Donald Trump waktu itu. Kalau dari Cardano sendiri aku kurang tahu ya partisipasinya apa. Apakah Charles Hoskinson ada ngasih bantuan untuk pemilu Donald Trump kemarin, itu saya belum clear. XRP Ripple kayaknya kemarin dia lebih ke Kamala Harris ya, tapi juga dimention sama Donald Trump, berarti ada sesuatu kan di belakangnya. Itu lalu kemana arah dari Bitcoin? Nah, kalau seandainya pergerakan Bitcoin bisa bertahan di atas 92.000 tadi, maka kita akan berpeluang nih untuk kembali melanjutkan fase positif kita. Kemungkinan Bitcoin masih bisa naik sampai level yang lebih tinggi, seperti di 108.000 akan terbuka lebih lebar.
Andai kata kalau pergerakan Bitcoin pas closing untuk weekly time frame hari ini ternyata di bawah 92.000, maka kita hati-hati karena bisa jadi kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini hanya sebuah short squeeze lah bisa dibilang seperti itu, dan kita masih akan berpeluang untuk melanjutkan fase koreksinya. Jadi level konfirmasi yang penting adalah bertahan di atas 92.000 atau jika di bawah 92.000 kemungkinan pergerakan Bitcoin masih bisa melanjutkan fase koreksi ke depannya, dan spike up yang terjadi itu hanyalah retracement dan juga short squeeze saja gitu. Menurut saya, opini saya ya, kemungkinan bakalan positif. Apalagi kalau kita melihat dari altcoin yang memang sudah tertekan dalam beberapa minggu terakhir, sudah waktunya untuk mengalami recover. Gitu. Konkret yang kemarin sudah melakukan akumulasi, don't forget to profit taking ya, teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa movement Bitcoin ke depannya. Jadi kalau udah cuan, ingat aja di TP. Kalau di hold terlalu lama, takutnya ya ada banyak ketidakpastian. Kan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi kalau kebetulan udah dapat cuan, ya direalisasikan sebagai bentuk rasa syukur, teman-teman. Itu sih di beberapa altcoin saya juga melihat ada banyak indikasi kenaikan. Koin-koin yang lain di luar 5 koin tadi yang disebut, yang boleh teman-teman pantau, itu adalah koin AI, virtual boleh kalian pantau. Kemudian TAO belum naik terlalu banyak ya, namun boleh teman-teman pantau juga. Ada Algorand, ini juga trennya lumayan bagus, punya potensi ke $0,4. Boleh dipantau Algorand. Hedera Habar aku juga pantau, lumayan bagus teman-teman. Hedera, kita coba lihatkan chartnya. Nah ini Hedera 2 hari terakhir memang lumayan bagus ya secara tren. Koin DeFi seperti AAV juga boleh teman-teman pantau. Kemudian WLD ini udah mulai positif ya, meskipun koin ini agak rapuh sebenarnya secara pergerakan, tapi oke lah, boleh juga dipantau. Dogecoin boleh teman-teman pantau. Kalau Litecoin dia masih stabil guys, masih stabil, masih sideways. Solana, wah kongret ya, Solana udah rally cukup tinggi sampai ke 173. Udah waktunya recover nih teman-teman. Jadi paling gitu aja sih buat update dari saya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Intinya adalah lihat weekly time frame closingnya seperti apa. Kalau di atas 92.000 maka akan positif. Kalau di bawahnya berarti kemungkinan ya kita bisa melihat penurunan lanjutan pada Bitcoin di bulan Maret ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.